Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran empiri kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat code tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lain. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lihat makna daripada sholat. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimanakah pendapatmu? Andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah masih ada dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu, Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Adapun makna daripada zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contoh, saat menunggu transportasi umum, menunggu waktu melaksanakan sholat, menunggu saat berbuka puasa, menunggu temannya datang, dan lain sebagainya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, adapun cara berzikir sebagai berikut. Pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Dan yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sholat itu bisa meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Apakah hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir? Hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, memperoleh kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan.
Yang ketiga, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang ketujuh, melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik, peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang kedelapan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, dengan zikir seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitasnya kepadanya. Zikir dapat menenangkan hati. Tetaplah berusaha agar selalu berzikir kepadanya. Orang-orang yang berdoa selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat kepadanya. Dengan ingat kepadanya, orang tergerak untuk melakukan perbuatan baik. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, setelah mempelajari materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kita semakin memahami betapa pentingnya kedua ibadah ini dalam memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga momen khusus untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan kita. Sementara zikir adalah cara kita menjaga kesadaran dan ketakwaan sepanjang hari. Dengan menghadirkan sholat dan zikir secara konsisten dan rutinitas kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tapi juga memperkuat ketenangan hati dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan keteguhan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk dan zikir dengan penuh kesadaran. Marilah kita menjadikan sholat dan zikir sebagai bagiannya yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita, yang akan selalu mengingatkan kita pada tujuan hidup yang lebih tinggi dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memperkuat usaha kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan taat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi anak-anak Bapak dalam pelajaran ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.